Kalau ini apa nih mesin apa? Mesin filling ini saset. Jadi kayak Oh, yang buat saset. Tapi manual gitu. enggak, otomatis. Jadi ini udah disetting misalnya setengah kilo. Nanti kita nyalain, tepungnya taruh di atas, dia otomatis ngesil sama motong. Punya Ya, usaha. beralih. Punya usaha misalnya penyewaan tenda kan itu udah hancur kan. Betul. Nah, dia beralih bikin ini. Beralih ke sini. Bikinnya bikin apa rata-rata? Nah, mereka macam-macam. Kayak misalnya ini ada yang pesen mesin pengaduk buat bikin cendol. Itu cendol kayak Banjar kayak gitu. Nah, itu iya. Apalagi kalau dia masuk di cateringnya ya. Iya. Kalau masuk di cateringnya kan dia juga sangat butuh kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di workshop apa nih Kang? Maha Mesin. Nah, Maha Mesin ya. Iya. Apa aja produknya nih? Ada blender, spinner, peniris minyak ya, spinner tuh, potong singkong, potong bawang, horizontal mixer, terus mesin mixing. Nah, itu yang Buat pengaduknya? Iya. Ada yang ready stock, ada yang pesanan. Iya. Bahan bakunya stainless semua ya? Stainless semua, banyak kan. Kecuali kalau pesanan kayak ini nih, bukan, ini buat kandang jepit, buat sapi. Oh gitu. Yang bisa bergerak. Gitu. Iya. Kalau yang ini kayak misalnya gini, tangki-tangki stainless nih. Termasuk kalau pembuatan pellet juga bisa pakai begini juga ya, pakai stainless. Iya, cuman agak sulit karena dia harus die casting ya, maksudnya cetak. Iya. Kalau yang di sini kebanyakan yang kita produksi yang las, di las. Yang bilang. Nah, kalau yang dicetak harus keluar, agak cukup mahal ya. Makanya biasanya beli kosongan istilahnya, jadi produk yang pabrikan tapi nggak ada dinamonya. Jadi langsung kita pasangin dinamo aja. Oh gitu. Nah, jadi yang produk pabrikannya dari mana? Nah, kalau yang kayak gitu itu kebanyakan yang impor untuk mesin pellet. Pokoknya yang kosongan itu kebanyakan impor. Gitu ya. Walaupun ada juga yang lokal, cuma biasanya lebih mahal. Kalau stainless bisa bersaing, cuman kalau yang besi agak sulit bersaingnya. Itu kalau mesin pellet begitu nanti ininya dari stainlessnya apa aja, bagian apa aja tuh biasanya? Nah, kalau biasanya kalau yang besi seluruhnya itu dari mulai roda giginya, wadahnya, paling yang stainless cuma wadah atasnya penampungnya aja penampung. Tapi kalau yang full stainless ya seluruhnya dari rodanya, terus ada juga yang begitu. Ya cuma dari casting gitu agak mahal. Casting tuh dilebur ya, jadi bikin cetakan, kemudian dilebur. Oh iya. Stainless cair, nanti baru setelah kering betul. Bisa bikin sendiri itu? Bisa, cuman memang mahal untuk yang gitu, karena cetak bikinnya satuan ya. Iya. Nah, kalau satuan casting begitu agak mahal. Nggak casting, lebih ke bikin molding dulu dong ya? Iya, enggak, moldingnya itu pakai tanah liat. Oh, pakai tanah liat saja. Jadi kita cukup bikin sampel, bisa dari plastik, bisa dari styrofoam, atau bahan lainnya yang serupa. Nanti tinggal dibikin cetakannya pakai tanah liat. Pakai tanah liat baru dimasukkan itu ya. Iya, kalau yang pakai cetakan besi bisa juga, cuman dia mahal. Bikin cetakannya udah lebih mahal daripada mesinnya. Harus produksi banyak. Betul, ya. Kalau buat produksi massal tuh baru bisa. Iya. Bikin begitu. Kalau perkiraan berapa tuh harga yang begitu? Kalau bikin misalkan dari stainless kayak gitu, tingkat kekuatannya juga cukup kuat, bagus. Kalau yang stainless ya pasti jauh lebih kuat ya, karena kan dia stainless bisa dibilang seumur hidup. Nah, kalau yang besi lumayan lah, cukup. Artinya kalau dirawat bagus, nggak dikenain hujan atau apa, dia bisa awet juga. Ya, nah kalau coba buat seperti itu, perkiraan berapa? Pernah nggak bikin?
Kalau selama ini yang ini aja, yang kosongan aja. Karena kan tadi ya kalau Yang bikin kayak gitu. maksudnya potongan dari Iya, kosongan yang kosong, Nah, kosongan itu maksudnya nggak ada dinamonya. nggak ada dinamo saja. Jadi kita tinggal pasang dinamo, puli, belt gitu. Untuk yang saya lakukan gitu. Karena Gitu tadi ya? karena Kalau bikin sendiri agak sulit. ya oke. Kalau yang begitu berapa? Itu Perkiraan kosongannya harganya? 4,5 juta. Kalau yang 120, 120 kilo. nah, tinggal kita mau kasih dinamo listrik atau bensin ya, itu terserah kita. Dinamo ya. Nah, dinamo Bisa itu mau pakai listrik atau bensin kayak gitu. diesel atau mesin. Tapi kosongannya aja sekitar 4,5. Yang 120 kilo per jam. Iya. Cuman kalau untuk ternak sih biasanya nggak butuh yang stainless, cukup yang besi, karena yang pertama dari sisi harga murah, kedua Nah dia terus nggak- kalau yang dari stainless itu sendiri nanti beli bahan itunya aja ya, bahan stainlessnya dulu baru dilebur nantinya begitu. enggak, kalau itu langsung kita kasih cetakannya apa namanya, Itu yang kosongan maket. kan, Enggak, maket. Hah? Bikin sendiri. Kalau yang stainless yang impor nggak ada. yang stainless. Ya artinya yang tadi yang cetak itu, Iya, yang cetak. yang cetakan itu bikin nyetak sendiri kan, Iya, yang pakai tanah liat. betul. Kalau yang itu berapa perkiraan harga? Jadi itu hitungannya per kilo nyetaknya. Hmm. Misalnya kalau bahannya 20 kilo, nanti kali cetaknya kira-kira 150.000 kilo. Hmm. Nah, tinggal itu baru cetakannya aja. Itu nyetak di sini atau di Enggak, tempat lain? Ada biasa, tempat. Aneh biasa cetak di Tegal atau Klaten. Oh gitu. Iya, di sana pusatnya. Ya karena nggak bisa kalau dari sini. Di sini bisa, cuma kan peralatannya dan lain nggak ada. Terus Oh, gitu. kemudian kalau peleburan stainless, lingkungan harus mendukung ya, karena pakai api berisik. Kalau dari stainless perkiraan harga berapa tadi? Kalau sekitar 20 kilo aja, 20 kali 150 sekitar 3 juta itu baru itunya apa nyetaknya, belum bikin apa semacam masternya. Iya. Kalau Iya. masternya biasanya ngeprint ya, ngeprint tuh kira-kira sekitar 1 jutaan pakai 3D 1 printing jutaan. gitu. Kalau Iya. nggak bikin pakai, ada beberapa bisa pakai apa sih namanya, dempul itu bisa juga, kira-kira sekitar 1 jutaan. Jadi nyetaknya itu sekitar 4 jutaan. Untuk cetakannya aja tuh. Itu sampai pembuatan apa tuh cetakan seperti itu? Itu utamanya ya. Jadi kalau ininya nanti kita bikin sendiri Iya. orangnya. Yang utamanya Model jadi, begini kan nah, nanti, kalau itu mah gampang. casing utamanya sama roda-rodanya. Mau di dalam aja, Sob? Boleh sambil ngobrol, sambil lihat-lihat juga mangga kan? Ini bisa dilihat sementara Pak Acep itu produksi. Ini buat mesin apa ini yang gede begini? Ini pengaduk. Pengaduk buat apa? Kalau ini gunanya, yang ini kalau permintaannya untuk melebur permen dijadiin larutan Oh gitu. untuk Ini makanan ternak nanti. oh bikin permen dulu ya? Permennya sisa pabrik, sisa permen yang reject, kemudian dilebur di sini, dicairkan. Oh gitu. Aslinya kayak bongkahan-bongkahan batu gitu. Ini pakai pembakaran juga di bawahnya. Iya, kompornya di bawah itu, Oh gitu. pakai kompor gas. Itu sudah jadi ya? Udah jadi, udah dicoba, dalamnya juga ada bahan, kemarin habis coba 2 ton isinya. Bagus. Iya, alhamdulillah udah bagus. Kompornya bikin sendiri sih. Iya. Kang punten Kang. Kalau ini buat itu ya, Wah, sampel injak. semenjak yang kemarin itu. Iya, ini pesanan zakat sukses kemarin beli 15. Iya, berapa satu ini? Satunya, kalau satuannya 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi kalau beli banyak bisa sampai 2 juta. 2 juta ya. Kalau ini apa nih mesin apa? Mesin filling ini saset. Jadi kayak Oh, yang buat saset. mesin tepung. Tapi manual gitu. Enggak, otomatis. Jadi ini udah disetting misalnya 0,5 kilo.
Nanti kita nyalain, tepungnya taruh di atas, dia otomatis ngesil sama motong. Itu ya? Ah gitu ya. Nah mesin begini berapa? Ini kalau yang barunya bisa sampai 70. 70 juta. Nah, kalau yang second-secondnya 40-50. Ada yang 30. Ini bikin sendiri atau? Nah, ini rekondisi. Jadi Rekondisi. bekas, nggak dipakai, ada kerusakan, diperbaiki. Jadi hitungan bekas. Second. Jadi second. Ini second ini berapa? 45 juta ini. Ini 50. 50 juta. Nah, untuk yang ini. Kalau yang ini cuma 35. Yang ini 35. Itu sama dengan ini. Sama, cuma kalau ini saset kecil ya, ukuran 20-30 gram. Iya. Kalau ini 500 gram. Jadi setengah kilo ini bisa. Gram. Kalau ini cuma maksimal 100-200 gram. Ini hanya yang 500 gram nih. Enggak, di 500 kan ke bawah. Oh, press ke bawah bisa. Ya, tapi kalau di atas 500 gram nggak bisa. Nggak bisa. Ada lagi yang lebih besar. Iya. Ini harus banyak tahu ini. Ini mesin apa ini? Ini horizontal gitu. Jadi dia buat tepung-tepung ya. Yang sering make minuman yang kayak Minomu, haus itu kan dia pakai bubuk. Iya. Jadi bubuknya dicampur antar rasa. Nah ini buat mencampur antar bubuk. Misalnya gula dicampur dengan kopi, Iya. coklat dicampur dengan strawberry. Baru dibikin sasetan gitu ya. Sasetan. Nah ini pencampurnya, pengaduknya. Ini kapasitas berapa ini? Ini 15 liter. 15 liter kira-kira 8 kilo. 8 kilo ya. Jadi ada yang 15 liter, 30 liter, 50 liter, 100 liter. Nah ini spinner, Apa namanya? peniris minyak. Ini seperti ini. Oh, yang peniris minyak. Ini model gimana nih? Diputer ya? Ya, jadi kita masukin itu. Nah, bahan misalnya abon ya. Abon mau ditiriskan. Nah, ya tinggal abon ditiriskan, nanti dinyalakan, mungkin sekitar 3 menit. Jadi udah selama 3 menit itu minyaknya akan keluar. Keluar hampir semua. Berapa persen tersisa? Kalau persentasenya belum pernah diukur di lab ya. Cuma kira-kira sekitar 5-6% lah paling. Tersisa ya. Iya. Ini apa aja nih yang ditiriskan di sini? Bisa abon, bisa keripik, kerupuk. Oh, keripik, kerupuk juga bisa. Bisa. Tapi ini kapasitas kecil ya, Kang ya? Ini yang paling kecil ya. Yang gede ada yang sampai 50 liter. Ya kan kalau kita ini ya, saya mau meniriskan bala-bala gitu atau apa? Pokoknya goreng-gorengan lah ya, Kalau goreng-gorengan. mungkin sebesar Kayak nugget ayam. ya. Ya, Nugget. kayak Tapi kalau nugget. yang nugget begini ya, kalau lebih besar dari ini nggak bisa. Kenapa? Goyang. Goyang apanya? Ininya. Jadi mesinnya goyang. Gitu. Kayak ayam misalkan ayam, Nah kalau ayam goreng. belum bisa, kalau ayam yang paha misalnya gitu belum bisa. Jadi dia bisa yang maksimal sebesar nugget yang gitu. Sebesar seginilah. Yang ini. Tapi kalau yang lebih besar bisa. Ya kalau untuk kapasitas 50 liter bisa. Yang 50 mana liter tuh? sebesar ini. Yang besar yang mana? Sebesar ini. Itu tuh. Oh, yang itu. Itu 50 liter. Itu berapa harganya itu? Itu 6,5. 6,5 juta. 6,5 juta. Kalau yang ini? 1.450.000. Oke, 1.400.000. Itu juga bukan? Ini ya ini sama. Ini yang kapasitas 20 liter. Nah itu bisa nggak kalau ayam? Ayam belum mungkin bisa tapi nggak terlalu banyak. Ya artinya kalau sebesar itu, kalau yang itu berapa? Ini 3.650.000. Ini ya? Nah, 3 juta. Ini hanya untuk itu saja, peniris itu saja? Ya, ya hanya untuk peniris, tapi produknya bisa macam-macam. Bahkan misalnya parutan kelapa bisa, jadi ngambil santan ya bisa. Oh ini gak buat pengambilan santan daripada bisa. diperes? Ya, terus jus misalnya kita blender nanasnya, nah kita mau ambil sarinya aja, ampasnya dibuang bisa juga di sini. Pakai ini juga. Nah nanti kalau kebutuhan khusus dia bisa dipakai saringan lagi yang lebih kecil.
mesh ya, misalnya mesh 100, mesh 200, jadi sekaligus buat menyaring itu bisa juga. Misalnya untuk jamu ya, yang sering pakai misalnya jahe atau apa gitu, diparut, habis itu diambil sarinya pakai ini. Iya. Sebesar ini sarangan. Kapasitas berapa ini? Ini total 20 liter. Cuman kalau yang aku pakai paling biasanya setengah. Sekitar Karena dia bisa naik ke atasnya itunya. Biasanya Sampahnya. agak goyang ya. Penyakitnya hanya goyang sih. Jadi kan karena ini mirip kayak Spinner mesin cuci ya. Iya. Nah itu kalau bahannya agak kurang rata dia goyang. Makanya paling sekitar setengah kapasitasnya. Keripik, kerupuk, abon. Ini sama nih. Kalau ini apa? Ini cuci bawang. Mesin kupas bawang. Mesin kupas bawang. Itu nggak apa-apa. Mesin kupas dan cuci bawang. Jadi sebesar apa nanti bawangnya? Jadi kan bawang, misalnya bawang merah, itu kan ada yang kulit luarnya ya. Iya. Nah ini nanti kulit luarnya terkupas, jadi kelihatan kulit dalamnya aja yang warnanya cerah gitu. Cuman itu. Ya, sama dicuci, jadi bersih. Udah siap misalnya digoreng, dipotong atau di. Oh sudah. Kalau ngiris bisa juga ini? Bukan, kalau ngiris ada lagi. Oh bukan ini. Nah ada yang mesin ngiris bawang ada. Itu di dalam kardus. Ini prinsip utamanya ini ya. Keputaran aja. Keputaran. Nah ini kayak ini mesin keripik. Ini mesin keripik, ini mesin bawang. Ini buat ngiris nih. Ini iris keripik. Ini iris keripik, ini iris Ini bawang. iris bawang. Terus kalau mesin gorengnya sendiri ada? Nah kalau goreng kan orang kebanyakan masih pakai wajan ya, atau bisa juga kalau ini pakai deep fryer. Cuman belum produksi stok di sini. Deep fryer itu yang kayak seperti penggorengan fried chicken yang kotak. Yang ke dalam Nah itu. yang ke dalam pakai saringan yang kotak tuh. Dan belum pakai air fryer ya? Belum. Belum. Teknologi air fryer sebenarnya bisa, Kang. Kalau itu sih belum Kan kayak begini nih, saya kan beli tuh air fryer yang biasalah buatan mereka. Nah kan kapasitasnya masih kecil. Kalau bisa kapasitas agak besar kayak gini kan lumayan. Iya. Belum pernah buat sih. Coba aja air fryer buat memasak tanpa minyak itu kan. Oh iya. Masak tanpa minyak ya. Iya. Itu air fryer konsep memasak tanpa minyak. Dia hanya menggunakan udara. Mirip kayak ini, apa namanya? Microwave atau Ya, oven ya. betul. Konsepnya kayak begitu. Kayak microwave, oven kayak gitu. Nah, selain ini produk apa lagi? Ini kan yang stok ya. Kalau menggoreng tadi hanya disiapkan beginiannya. Ya kalau menggoreng. Kalau di fryer. Di fryer. Di sini belum produksi karena pertama udah banyak yang produksi di fryer. Kedua ya mungkin karena belum sempat aja kita produksi. Ya artinya kalau di fryer kan tetap pakai ini kan sebenarnya bisa pakai model begini. Betul. Model begini kemudian tinggal naruh minyak aja kan. Betul. Naruh minyak kita masukkan ke sini udah. Jadi tinggal minyaknya ya kurang lebih 2 liter lah. Ya kan 2 liter terus ngeluarin. Nah kayak gini kan bagus ya. Di rumah juga waktu kemarin usaha keripik juga pakai gitu juga. Pakai deep fryer. Cuman ya bulat kayak gini. Karena pakai yang ada di sini, ini dimasukin ke sini keripiknya, ininya dibuat jadi itu. Betul. Cuman kita belum produksi masalah lagi. Dicoba Kang. Boleh misalnya. Ke depan misalnya kan kayak goreng-goreng ini juga alat gorengnya kan penting. Betul. Ya sehingga jauh lebih lebih mateng, lebih higienis dan lebih safe, yang paling penting lebih aman. Kayak goreng bawangnya tadi kan lumayan goreng bawang segini. Apalagi kalau satu mesin langsung dikeluarkan itunya, langsung di spin, bisa 2 fungsi. 2 in 1 bahasanya. Kalau di sini yang ready stock itu yang harga di bawah 5,5 juta. Kalau itu apa itu?
Itu pengaduk dodol. Oh, yang pengaduk. Pengaduk dodol, selai, lem, bubur, bumbu, macam-macam bisa. Itu jelas buat pengaduk ya. Pengaduk. Sebenarnya yang dulu saya pernah tanya tentang pengaduk itu, buat sabun itu Itu sama. bisa juga. Sama. Bisa juga. Cuman kalau sabun ada yang pakai pemanas, ada yang nggak pakai pemanas. Iya, pengaduk sabun. Kemarin ada yang pesen juga. Itu kapasitas berapa? 50 liter. 50 liter berapa harganya kemarin? Ini 10 juta ini. 10 juta ya. Kalau yang kayak gini pesanan ya. Jadi kita nggak ready stock. Artinya kalau kita mau bikin misalkan yang khusus sabun lah ya. Betul. Buat bikin sampo, bikin sabun cair, bikin sabun cetak, nanti kan tinggal dicetak. Iya. Nah, itu semuanya pengaduknya itu ya. Ada dua jenis kalau untuk sabun. Ada yang homogenizer, ada yang pengaduk. Kalau homogenizer dia kecepatannya 2800 RPM. Kalau yang pengaduk ini biasanya kecepatan cuma 200 maksimal. Karena harus pelan ya. 200 blade-nya beda. Blade apa sih pengaduknya ya beda. Iya. Kemarin kami di Aktif itu Al-Qudwa Islamic Boarding School, pesantren yang saya kelola. Kita kan sudah mulai bikin sabun cair itu. Iya. Cuman kita masih manual. Cair, Makanya kemarin sempat tanya-tanya. Transparan. Bisa pakai itu? Bisa. Dan bisa didesain ya pada prinsipnya. Iya. Transparan enak sih, bagus. Dulu juga pernah kerja di pabrik itu. Sabun transparan. Ngomong-ngomong secara bisnis cukup bagus ya? Alhamdulillah pas pandemi ini awal-awal kan turun ya. Lumayan. Sebulan, tapi setelah itu alhamdulillah sampai sekarang masih naik. Apalagi banyak orang tinggal di rumah. Betul. Cari pekerjaan di rumah. Iya. Nah, pekerjaan di rumah kan rata-rata ya udah. Kalau nggak bikin kue, makanan gitu, atau jahit baju, ya salah satunya lagi ini berkebun. Banyak yang ini shifting apa namanya? Dia punya ya, usaha. Beralih. Punya usaha misalnya penyewaan tenda kan itu udah hancur kan? Betul. Nah, dia beralih bikin ini. Beralih ke sini. Bikin apa rata-rata? Nah, mereka macam-macam. Kayak misalnya ini ada yang pesen mesin pengaduk buat bikin cendol. Itu cendol kayak Banjar kayak gitu. Nah, itu iya. Apalagi kalau dia masuk di cateringnya ya. Iya. Kalau masuk di cateringnya kan dia juga sangat butuh kayak gitu. Ada yang langganan juga bikin herbal. Ya, dia macam-macam setelah pandemi ini herbal kan agak meningkat. Iya. Ini malah investasi lagi buat bikin baru ya, produk-produk baru. Iya. Ini luar biasa nih, insya Allah. Ada berapa item dari sini yang sudah diproduksi? Yang ready stock ya itu baru sekitar 10-an ya. Tapi kalau yang sudah pernah diproduksi hampir 100-an jenis. Untuk yang sudah pernah diproduksi, cuman belum dibuat ready stock. Karena jenis itemnya berapa? Tadi ada spinner, ada pengaduk, apalagi? Iya, itu. Sekitar 100-an. Kalau yang item yang ini sekitar 9 atau 10 untuk yang ready stock. Gitu. Kalau yang tadi jenisnya tadi berapa jenis? Kalau jenis, jadi kan item ini jenis mesinnya kan ada yang tadi ya untuk pengaduk, untuk jenis. Iya. Jadi gini. Fungsi lah. Fungsi ya. Jadi kalau misalnya ada berapa jenis mesin dengan berapa fungsi? Nah, ini kalau fungsi kayak gitu, ini bedainnya paling saya bedainnya di sini cuma jenis mesin atau fungsinya itu bedain sama tipe. Jadi misalnya kayak spinner ini satu jenis kan ya, tapi ada 7 tipe gitu. Dari gitu. Kapasitas kecil sampai besar. Blender ada 2 tipe, corong dan keran. Kalau blender yang tadi itu, model blender pengaduk. Blender seperti ini. Kalau blender ini buat apa ininya? Blender buat jahe, buat cabai, ngeblend ya, sampai hancur banget atau? Iya, seperti blender biasa. Oh gitu. Nah, cuman kapasitas ini 4 kilo. Lebih kalau yang besar blender biasa ya? kan cuma 1 kilo maksimal ya. Kalau ngeblend buat itu tuh, buat bekas sampah mau diblend, tapi tidak terlalu hancur bisa. Bekas sampah apa nih? Sampah organik, organik. Pernah ada yang pesen untuk organik plus
pernah juga buat selain sampah organik, dia misalnya kayak belatung apa tuh yang lupa saya. Iya. Yang bekas sampah itu kan ada yang kayak betul. itu tuh. Dan namanya maggot, Maggot. betul. Saya lagi coba itu, cuman belum berhasil. Waktu itu ada yang pesan satu buat maggot. Iya. Ini dihancurin gitu. Nggak tahu dia mau produksi apa ya kalau maggotnya itu. Kalau maggotnya bisa juga dihancurin jadi tepung maggot nantinya. Atau makanan buat maggotnya dulu. Nanti maggotnya sendiri kan buat makanan ikan, buat macam-macam, itu dahsyat sekali ini. Proteinnya tinggi banget. Nah, yang di sana ada yang 50 liter, jadi bisa buat sampai 20 kilo gitu, blender. Jadi itu tipenya, ada yang 10 liter, ada yang 20 liter, ada yang 50 liter. Itu di situ ada yang 20 liter. Tapi kan nanti kalau buat sampah harus dipisahin dengan yang lain. Iya. Kalau buat, ya kemarin kan saya pernah tanya juga ya terkait dengan pencacah sampah. Kalau pencacah saja nggak terlalu mahal atau seperti apa? Pencacah sampah sebenarnya kita ada ready, cuman belum dipasarkan ya. Itu kapasitas kecil. Tapi berapa kilo? Kalau kilonya, volumenya itu sekitar 30 liter. Jadi dia kan continue ya? Iya. Continue. Itu sih ada sih mesinnya di situ. Itu pencacah ya? Kayak pencacah. apa? Cuma dia dinamonya tetap minimal 1 HP. Nah ini sebesar ini kecil. Ini belum yang ini. Belum dijual lah gitu. Tapi kalau ini tipenya tipe itu. Sama dengan itu ya? Sama semua satu tipe itu. Ini berapa harganya tempo hari? Kemarin ya kalau yang awalnya cuma mau dijual 3.650.000. Terus? Tapi karena dinamonya kurang kuat, jadinya harus dinaikin jadi 1 HP. Nah itu naik harganya jadi sekitar 4 jutaan. Iya. Kalau ini apa? Ini buat kopi, roasting kopi. Oh, roasting kopi. Ini belum di ini ya, belum ya, tapi batasan waktu ya. Tapi kalau dipesan bisa langsung dikerjakan kan? Kemarin ada yang pesan roasting kopi 1 udah jadi gitu. Kayak gini. Nah, cuman beda tipe dengan ini. Kalau ini wadahnya tetap, pengaduknya yang mutar, kalau itu wadahnya yang mutar. Yang kemarin dipesan. Beda tipe. Mana yang bagus? Kalau buat kopi, kalau yang sebenarnya yang bagus yang begini. Yang begini karena dia tidak tidak jatuh ke bawah tuh bagian-bagiannya. Kalau yang wadahnya dia potensi jatuh ke bawah. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak. Ini aman. Cuma lebih repot. Ini dibanderol berapa harganya? Ini lebih repot. Karena kalau mau buka harus buka ini. Oh begitu. Kalau mau bersihkan ya. Oh untuk bersihkan. Nah, tapi kalau mau ngeluarin sih tinggal buka aja caranya. Gitu. Ini kapasitas berapa kilo? Ini 30 liter, kemarin dicoba yang sebesar ini sekitar paling maksimal 4 kilo ya. Maksimal 4 kilo volumenya. Roasting itu berarti hanya menjadi bubuk ya? Enggak, sangrai. Oh disangrai. Sangrai. Jadi hanya sangrai, habis disangrai baru Nah, ada mesin lagi untuk penggiling. Kalau mesin penggilingnya ada di sini enggak? Beda lagi. Kebetulan nggak ada di stok. Kemarin ada yang pesan, cuman yang udah dipesan udah selesai, udah diambil. Yang itu apa? Yang berdiri? Itu blender 50 liter. Oh blender 50 liter. Tapi sistemnya tuang, jadi dituang gitu. Tuang di mana? Dari atas dinaikin. Wadahnya bisa diambil. Dimiringin. Diangkat. Enggak, dimiringin. Jadi bahannya nggak perlu pakai ngeluarin bahan, nggak perlu pakai corong. Cukup dari atas dituang gitu. Itu yang bisa diangkat, enggak? Enggak. Cuma bisa dimiringkan aja. Jadi kan nggak susah gitu mau. Kalau yang ini apa nih? Itu waktu itu riset mau bikin mixer, tapi belum dilanjutin. Masih banyak riset. Terus seberapa ini ya? Seberapa apa ya? Seberapa satu kali riset itu atau satu jenis riset itu berapa lama biasanya? Mau di dalam? Ini apa? Ini kantor nih. Ya. Oi. Cuma berantakan sekaligus gudang. Enggak apa-apa. Sambil duduk lah. Alhamdulillah. Oh pakai AC kan?
Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.